Para peneliti mengatakan bahwa berolahraga selama 150 menit seminggu dapat membantu meredakan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau anxiety dan depresi. Mereka mengatakan bahwa orang yang berolahraga di luar ruangan mendapatkan manfaat lebih banyak dari orang yang berolahraga di dalam ruangan. Mereka menambahkan bahwa terdapat manfaat kesehatan mental baik dari olahraga tim maupun kegiatan individu. Mereka memperingatkan bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik, sehingga jumlah olahraga yang sedang adalah yang terbaik untuk kebanyakan orang. Para ilmuwan setuju bahwa olahraga fisik, baik secara individu maupun tim, tidak hanya membuat tubuh kita terlihat dan berfungsi lebih baik, tetapi juga dapat efektif melawan kondisi kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Para peneliti sosiologi olahraga dari University of South Australia atau UniSA dan MSH Medical School Hamburg di Jerman merilis sebuah studi yang mereka katakan membuktikan bahwa olahraga dapat melindungi orang dari gangguan kesehatan mental yang serius. Studi tersebut menilai tingkat kecemasan dan depresi pada 682 atlet Jerman dalam kondisi yang berbeda dengan jumlah dan intensitas olahraga yang sama. Para peneliti juga mengukur faktor seperti olahraga di dalam ruangan dibandingkan dengan di luar ruangan, serta olahraga tim dibandingkan dengan olahraga individu. Atlet yang memenuhi pedoman olahraga dari World Health Organization atau WHO umumnya mengalami kesehatan mental yang lebih baik daripada mereka yang tidak memenuhinya. Pedoman tersebut merekomendasikan 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu bagi orang dewasa yang sehat berusia 18 hingga 64 tahun. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri manfaat luar biasa yang bahkan sedikit olahraga teratur dapat berikan pada siapapun, kata Dr. Vernon B. Williams, Direktur Neurologi Olahraga dan Pengobatan Nyeri di Cedar Sinai Kerlan Joby Institute di Los Angeles. Walaupun obat-obatan dapat berperan penting dalam kesehatan mental serta pengelolaan rasa sakit dan penyakit, mereka memiliki keterbatasan. Dengan meningkatnya krisis penggunaan obat resep dan obat penghilang rasa sakit, kami sebagai komunitas klinis harus mencari cara lain untuk membantu pasien meningkatkan kualitas hidup mereka, kata Williams. Salah satu penulis studi tersebut, Katja Sifkan, seorang dosen tambahan di School of Health Science di University of South Australia, mengatakan penting untuk menyadari bahwa bentuk olahraga yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pada kesehatan mental. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau mengurangi depresi dan kecemasan sangat penting. Tetapi hingga saat ini belum ada bukti yang cukup tentang jenis atau jumlah aktivitas yang optimal yang dibutuhkan untuk kesehatan mental yang positif, kata Sifkan. Para peneliti menemukan bahwa orang yang tidak berolahraga sesuai dengan standar pedoman WHO melaporkan skor depresi yang lebih tinggi, baik mereka berolahraga di dalam ruangan atau di luar ruangan, secara individu atau dengan tim. Kami telah mempelajari beberapa topik ini di laboratorium saya, kata Thomas Planty, PhD, ABPP, seorang profesor psikiatri dan ilmu perilaku di Stanford University di California. Anda mendapatkan manfaat yang berbeda dari olahraga kelompok dibandingkan dengan olahraga individu. Biasanya, olahraga kelompok membuat Anda merasa terlibat dan memberikan energi. Sedangkan olahraga individu lebih bersifat kontemplatif dan mengurangi stres, katanya. Para penulis juga menemukan bahwa skor kecemasan dan depresi yang paling rendah terdapat pada atlet tim di dalam ruangan. Olahraga di luar ruangan memberikan lebih banyak energi dan lebih bermanfaat bagi sebagian besar orang selama itu aman dan melibatkan ruang hijau, kata Planty. Studi ini juga menemukan bahwa orang yang melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi sering memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Moderasi mungkin kuncinya. Saya akan memperingatkan agar tidak menganggap lebih banyak sebagai lebih baik, kata Kelly Clifton Turner, Direktur Pendidikan untuk Jaringan Yoga Nasional Yoga Six dan seorang guru yang terdaftar yang berpengalaman. Beberapa orang cenderung memiliki kecenderungan obsesif dan berpikir bahwa mereka harus melakukan lebih banyak dapat menambah stres, baik bagi tubuh fisik mereka maupun keadaan emosional mereka. Jeruk adalah makanan yang luar biasa. Mereka memiliki vitamin dan memberikan energi yang baik. Tetapi tidak ada dokter yang akan merekomendasikan makan 20 jeruk sehari. Moderasi dan keseimbangan penting dalam segala hal. Jika Anda tidak dapat memenuhi 150 menit per minggu,
pertanyaan yang harus Anda ajukan adalah apa yang dapat Anda lakukan. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali, tambahnya. Olahraga adalah konsep yang dikatakan seorang konselor di Georgia telah ada sejak ribuan tahun. Melihat pada nenek moyang kita di zaman dahulu membantu kita melihat mengapa olahraga meningkatkan kesehatan mental kita, kata Brent Switzer, LPC, seorang terapis keluarga berlisensi di Georgia yang membantu anak-anak mengelola perasaan melalui bermain. Sebelum permukiman manusia pertama 10.000 tahun yang lalu, manusia rata-rata melakukan perjalanan sejauh 13 mil sehari. Otak kita terhubung untuk berfungsi dengan baik ketika kita banyak bergerak. Berolahraga selama 30 menit sehari memberikan peningkatan suasana hati yang sama seperti mengonsumsi dosis standar Prozac, tetapi tanpa efek samping, tambah Switzer. Menghentikan olahraga bahkan bagi atlet dapat juga memberikan efek. Arin Arpinar, seorang analis media di Minneapolis, telah berlari 3 maraton dan bermain sepak bola kompetitif. Dia juga mengalami kecemasan dan depresi ringan. Ketika dia mengalami beberapa perubahan hidup yang tak terduga, dia menyadari dirinya berhenti olahraga. Kecemasan saya meningkat secara signifikan tahun lalu ketika saya putus dengan mantan pacar saya dan pindah dari apartemen kami. Itu adalah perubahan hidup yang besar. Saat mengalami itu, saya tidak bisa bermain sepak bola secara kompetitif atau berlari karena cedera hamstring. Tidak bisa berolahraga ini sangat sulit untuk diatasi dan merusak kesehatan mental saya, kata Arvina. Bulan-bulan rehabilitasi dan latihan kekuatan secara signifikan meningkatkan kesehatan mental saya. Saya sangat mendukung olahraga fisik dan dampaknya pada kesehatan mental, katanya. Namun bukan berarti seseorang dapat mengatasi segala sesuatu hanya dengan berolahraga. Beberapa gangguan seperti bipolar dan skizofrenia tidak akan terhenti dengan berlari atau bermain tenis. Tentu saja olahraga dapat membantu dengan kecemasan, depresi, stres, dan masalah self-esteem yang kemudian mungkin berlanjut menjadi sesuatu yang lebih serius. Tetapi olahraga tidak akan menghentikan psikopatologi besar berkembang pada orang yang berisiko, kata Plantin. Tentang rekomendasi bahwa orang dewasa berolahraga selama 150 menit seminggu, menurut seorang juara powerlifter dan anggota AAU Strength Sports Hall of Fame, itu bukanlah aturan yang mutlak. Mengenai pedoman WHO, itu adalah persyaratan minimum seperti RDA, Recommended Dietary Allowance, atau asupan makanan yang disarankan untuk vitamin misalnya, kata Robert Parks, yang mengidap skoliosis sejak kecil dan mulai angkat beban setelah seorang dokter memberitahunya untuk tidak mengangkat benda berat. Itu dirancang untuk mencegah masalah kesehatan fisik yang buruk. RDI vitamin C adalah 60 mg. Jika Anda mengonsumsi sejumlah itu, Anda tidak akan menderita penyakit kurang vitamin C. 150 menit berolahraga akan memberikan tingkat kesehatan dasar, tapi seseorang bisa dalam kondisi yang lebih baik daripada itu, katanya. Tapi bagaimana jika tidak? Terkadang hanya 10 menit sudah cukup untuk menyegarkan pikiran atau menurunkan kadar kortisol, meskipun itu mungkin tidak cukup untuk kesehatan jantung. Setiap gerakan dianggap sebagai olahraga. Tubuh Anda tidak tahu perbedaannya. Merapikan tempat tidur dan membawa keluar sampah sama dengan membungkuk, meregangkan, dan mengangkat dumbbell di gym, kata Plante. Jadi penting untuk diingat bahwa berolahraga selama 150 menit seminggu dapat membantu mengatasi depresi dan anxiety atau kecemasan. Olahraga di luar ruangan memberikan manfaat yang lebih besar, dan olahraga kelompok membuat Anda merasa terlibat dan energik. Sementara olahraga individu mengurangi stres. Tetapi ingatlah bahwa olahraga bukanlah solusi tunggal, dan tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Temukan jenis olahraga dan jumlah yang cocok untuk kamu. Berolahragalah dan rawat kesehatan mental kamu. Makasih udah nonton, stay healthy, stay active, peace.